Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di sungai. Saat itu ternyata yang menemukan saudara sendiri. Bahkan wanita tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kepada pihak polisian setelah keluarga mencarinya. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Mandailing, Sumatera Utara. Tepatnya di tanggal 25 April 2024 di Sungai Aik Pohon Mandailing. Siang hari itu seorang pemancing di sungai menemukan sesosok jasad wanita. Saat itu jasad tertutup kain biru. Langsung menemukan tersebut hingga histeris dan melaporkan kepada para warga hingga lapor polisi. Mendengar laporan itu pihak kepolisian datang ke TKP untuk olah TKP dan menyelidiki kasus. Bahkan pihak kepolisian mengevakuasi jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ternyata tak lama saksi yang menemukan pertama kaget setelah melihat dekat. Melihat jasad tersebut adalah keluarganya yang tengah hilang dicari. Korban bernama Epi Indasari berusia 17 tahun, warga Mandailing. Beberapa hari lalu tak pulang, tak bisa dihubungi saat ditelepon hingga akhirnya keluarga mencari dan berujung melaporkan kehilangan sang anak Evi ke pihak yang berwajib. Sebelum hasil otopsi keluar, keluarga beranggapan kalau Epi adalah korban kecelakaan, mengingat nampaknya tak ada luka yang terlihat di luar. Namun setelah hasil otopsi terlihat ada jeratan tertutupi kerudung, hingga pihak kepolisian pun yakin ini adalah tindakan kriminal. Pihak kepolisian menyelidiki dengan interogasi. Pihak kepolisian interogasi keluarga, teman, dan orang yang mengenal Epi. Menurut keluarga, Epi saat itu diminta tolong oleh kakaknya mengantarkan pulang ke rumah kakaknya. Saat itu dengan motor di jam 6 maghrib Rabu 4 April 2024. Mereka pergi ke desa Salumbut. Tak lama, jam 7 Epi usai mengantarkan sang kakak memilih pulang kembali ke rumahnya. Jam 8 Epi tak bisa dihubungi oleh keluarganya. Padahal sebelumnya Epi mengungkapkan kepada sang kakak dirinya tengah berteduh karena hujan. Hingga tak lama ditelepon lagi oleh keluarganya, handphone Epi pun tak aktif membuat keluarga kebingungan. Keluarga pun mencari Epi ke beberapa tempat, mencari ke keluarga lainnya, mencari ke teman, bahkan melihat di jalanan tak menemukan Evi. Keesokan harinya keluarga pun melaporkan kehilangan Epi ke kantor polisi. Hingga dengan beberapa hari menunggu akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa, Epi sendiri membuat keluarga kebingungan dan sedih tak berujung. Epi dikenal sebagai anak yang pendiam, tak banyak bicara, dan juga tak pernah menceritakan apapun kepada keluarga, bahkan kepada teman terdekat. Teman-teman dekat pasti tahu kalau Epi sekarang sedang dekat dengan seorang lelaki, namun tak ada yang tahu siapapun lelaki tersebut. Bahkan menurut keluarga tahu Epi punya pacar, namun tak tahu siapa pacar Epi. Saat itu Epi pergi dengan membawa motor, membawa HP, bahkan Epi memakai emas cincin 5 gram yang terlihat tak ada saat Epi ditemukan. Pihak keluarga pun mengungkapkan semuanya kepada pihak kepolisian hingga pihak keluarga pun mengungkapkan kepada pihak kepolisian untuk mempermudah pihak kepolisian mencari pelaku atas berpulangnya Epi. Saat pihak kepolisian bekerja keras mencari pelakunya, tiba-tiba pihak kepolisian didatangi seseorang. Ada saksi yang menyebutkan kalau pelaku bermata juling. Hingga akhirnya pihak kepolisian menemukan pelaku tersebut di tanggal 29 April 2024. Polisi mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya di kebun karet saat itu. Melakukan perlawanan saat diamankan, akhirnya pihak kepolisian pun mendor pelaku. Pelaku pun tak lama dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Lelaki tersebut bernama Suroso Batubara berusia 21 tahun. Mengaku dirinya ada hubungan dengan Evi namun hanya pacar gelap. Mengingat Suroso sendiri punya istri dan baru menikah 3 bulan lalu. Menurut Suroso, Epi dengan dirinya kerap melakukan hubungan suami istri. Bahkan saat itu Epi mengantarkan kakaknya dan tak lama sebelum Epi pulang ke rumahnya, Suroso dengan Epi bertemu. Keduanya sempat mengobrol dan di tempat yang sepi mereka pun melakukan hubungan suami istri. Epi saat itu meminta kalau dirinya dinikahi oleh Suroso. Mengingat Epi sendiri baru pertama kali adalah lelaki yang berhubungan dengan Evi. Ternyata perselingkuhan Epi dengan Suroso ini tak ada yang tahu, bahkan mereka melakukannya diam-diam. Mereka berkenalan saat mereka bertemu di salah satu acara. Istri dari Suroso sendiri tak tahu ternyata kehidupannya diduakan oleh sang suami. Namun Suroso memang dari awal hanya main-main saja, tak berniat menikahi Evi. Bahkan saat melihat Epi geram, Suroso makin lebih marah. Suroso pun mengambil tindakan dengan memukul Evi, menjerat dan bahkan membenturkan Epi beberapa kali hingga akhirnya Evi tak bernyawa. Suroso yang saat itu tiba-tiba membawa sajam pun langsung menikam Evi beberapa kali hingga Evi tak bernyawa. Mengambil semua harta benda yang dimiliki Evi termasuk emas, handphone, jam, dan juga motornya. Tak lama Suroso pun meninggalkan Evi begitu saja dengan membuangnya ke sungai. Suroso pun diamankan hingga menjalani beberapa kali persidangan. Namun kasus ini masih baru, Suroso terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara.
Keluarga dari Evi pun tak menyangka kalau ternyata Evi dihabisi lelaki yang dicintai Evi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.